Universitas Maranatha memiliki total akreditasi yang bagus dan juga fasilitas yang sangat lengkap. Maranatha itu bagus dan ekspektasinya keren untuk berkuliah di sini. Dan alasan saya memilih kampus ini karena menurut saya kampus ini sangat bagus dan juga sangat terkenal di Indonesia maupun di provinsi saya. Menerapkan ilmu yang saya pelajari di kampus untuk ke dunia kerja saya sekarang kepake banget. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan. Kalau pada pagi ini kita masih dipertemukan dalam kebaktian online GKI Guntur. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah minggu ini dengan saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kami undang untuk berdiri dan mari menaikkan pujian baginya. Haleluya, karena kemuliaan
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat terkasih, tema khotbah hari ini, saudara yang menjaga dengan kasih, yang akan dilayani oleh Pendeta Firdaus Yohanes Niman. Dan kata pembuka diambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa pribadi. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, tak ada satupun yang dapat kami sembunyikan dari-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau di waktu yang sudah kami lewati, segala tingkah laku serta tutur kata kami tidak mencerminkan kasih-Mu. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami, agar setiap rencana kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Sebagai refleksi atas doa pengakuan dosa kita, maka sekarang dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab yang pada minggu hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami, ya Allah, menyatakan syukur kami, terima kasih kami atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur atas waktu yang baik, kesempatan yang indah yang Tuhan sediakan di minggu hari ini, 6 September 2020, ketika kami bersama-sama akan kembali disapa oleh kebenaran sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong dan memampukan setiap kami agar dapat mendengar dengan baik, mengerti dengan benar, melakukan dengan setia. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, hamba-Mu yang lemah, penuh dengan keterbatasan ini, kiranya ditolong oleh Roh Kudus agar mampu menyampaikan pesan kebenaran sabda Tuhan seturut dengan kehendak Engkau. Bersabdalah kepada kami, ya Allah, karena kami anak-anak-Mu saat ini telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, Matius 18 ayat 15 sampai 20. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara serta melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini, saudara yang menjaga dengan kasih. Tema ini hendak menegaskan bahwa kita adalah saudara di dalam Tuhan. Yang namanya saudara maka perlu, penting, harus, bahkan kudu menjaga saudaranya. Kita perlu berbuat sesuatu, kita perlu bertindak sesuatu, kita perlu memperhatikan sesama saudara. Sebab menjadi saudara artinya menjadi dulur, menjadi batur. Itu berarti menjadi batur saraga, batur sarasa, batur sajiwa. Batur saraga berarti kudu silih jaga, saling menjaga, saling merawat sebagai satu raga, saling mengasihi, saling mengasuh, saling memperhatikan. Batur sarasa berarti kudu silih ngerasa. Batur adalah saudara berarti harus merasakan kesusahan, kesulitan saudara, pergumulan sesama, saling merasa, ikut merasakan kesedihan saudara, ikut bersimpati bahkan empati, peka dengan kesulitan saudara. Batur sajiwa berarti kudu silih mawa, saling membawa pada kebaikan, saling membawa pada kebenaran, saling membawa saudara untuk semakin dekat dengan persekutuan, untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Yang tidak boleh diam ketika saudara saraga tadi, saudara sarasa tadi, saudara sajiwa tadi berada dalam pergumulan atau sedang berjuang menghadapi masalah kehidupannya, atau sedang melakukan satu kesalahan yang serius atau jatuh dalam dosa. Maka kita perlu saling jaga, saling merasa, saling membawa. Saudara-saudara, namun kenyataan saat ini ternyata dalam kehidupan sehari-hari justru yang berkembang adalah sikap tidak peduli yang lebih sering kentara atau kelihatan. Dalam bahasa Sunda dikenal dengan istilah sabodo teuing. Sabodo teuing adalah sikap abai, sikap tidak peduli, sikap tidak mau tahu, sikap tidak mau ambil pusing, sikap tidak mau repot, sikap tidak mau susah, tidak mau sulit, sikap tidak mau peduli dengan saudara. Orang yang sabodo teuing adalah orang yang mati rasa. Hati nuraninya tumpul. Kepekaannya tidak ada. Cintanya terkikis habis. Karena itu orang yang sabodo teuing adalah orang yang tahu ada masalah, tahu ada persoalan, tapi pura-pura tidak tahu. Ia melihat, ia mendengar, bahkan berada dekat dengan orang yang punya masalah atau orang yang melakukan kesalahan,
tapi ia diam saja. Orang susah, orang hancur peduli amat. Orang berdosa dan terus melakukan perbuatan dosa, biarin saja. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Karena itu jelas sikap sabodo teuing tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bacaan kita hari ini, saudara-saudara, justru hendak melawan sikap sabodo teuing tadi. Sebab bacaan kita justru memperlihatkan bagaimana kita diingatkan bahwa kita harus bersikap peduli, perhatian pada saudara. Salah satunya dengan cara menegur. Bacaan kita memperlihatkan Yesus memakai teguran justru untuk menunjukkan kasih kepada saudara. Ini yang luar biasa. Karena biasanya kecenderungan kita atau kecenderungan banyak orang, kita tidak mau menegur, enggan, takut, dan alasan lainnya. Namun dalam bacaan kita, Yesus mengatakan dalam pasal 18 ayat 15a, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Yesus berbicara tentang saudara. Yesus berbicara tentang sesama yang berbuat salah, yang melakukan dosa. Dan kepada saudara yang melakukan dosa itu, maka Yesus katakan, tegurlah dia. Yesus mengajarkan menegur. Dan rupa-rupanya ada beberapa tahapan yang Yesus sampaikan. Pertama-tama menegur di bawah 4 mata. Supaya teguran ini tidak mempermalukan. Tidak terjadi di muka umum. Sehingga tidak banyak orang yang tahu. Dan jika yang ditegur menyadari kesalahannya dan bertobat, maka selesai. Disambut orang tersebut. Tahap 2, ketika dalam sebuah konteks yang ditegur itu bandel, keras kepala, mengeraskan hati, maka Yesus katakan, bawalah saksi 2 atau 3 orang. Kenapa harus ada saksi? Supaya jelas, supaya sah, punya kekuatan, punya bukti bahwa yang melakukan dosa tadi benar-benar melakukannya dan tidak mau diingatkan, tidak mau ditegur, tidak mau berubah. Karena kesaksian 2 atau 3 orang berarti punya kekuatan dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Lalu seandainya sesudah ada saksi 2 atau 3 orang tetap bandel, tetap bohong, bagaimana? Maka beritakanlah, sampaikanlah tentang persoalan itu kepada jemaat. Sehingga jemaat bersama-sama boleh memberikan semacam pertanyaan, boleh memberikan semacam pengembalaan, proses pastoral dalam konteks gereja. Dan ketika tahap ketiga ini pun tidak diindahkan, maka katanya, anggaplah, pandanglah saudara yang berdosa itu, yang melakukan kesalahan itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, kenapa perlu 4 tahapan seperti ini? Artinya Yesus melihat ini secara serius. Yesus mau ketika orang yang bersalah itu ditegur, lalu teguran itu menyadarkan. Sehingga Yesus mengingatkan sebagai satu persekutuan, sebagai satu komunitas,
perlu yang namanya kepedulian untuk saling menegur, saling mengingatkan, supaya yang terhilang itu kembali. Supaya yang melakukan dosa itu menyadari dosanya, menyadari kesalahannya, lalu bertobat. Sehingga perlu proses tahapan tadi. Karena inti dari teguran yang Yesus ajarkan bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengembalikan mereka yang terhilang. Ada proses pastoral di sana, ada proses pengembalaan di sana. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini menegaskan bahwa Yesus menghendaki agar gereja menjadi komunitas cinta yang tidak hanya diam, tetapi menjadi komunitas cinta yang bergerak, yang mau menegur sesama dengan kasih ketika sesama melakukan kesalahan atau dosa. Tujuannya sederhana, agar yang tersesat kembali, agar yang bersalah bisa sadar dan memperbaiki kesalahannya, bertobat dan pulih, berubah dan berbuah. Nah, saudara-saudara, apakah gereja saat ini sudah menjadi komunitas cinta? Seharusnya ya sakuduna-nya. Sebab gereja bukanlah gereja ketika kehilangan rasa dan cinta. Gereja bukanlah gereja ketika gereja abai. Gereja bukan gereja ketika yang tersesat itu tidak dicari. Gereja bukan gereja ketika yang bersalah itu tidak diingat. Gereja bukan gereja ketika yang berdosa terus dibiarkan. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk terus merenungkan bahwa gereja adalah kita, saraga, sarasa, sajiwa. Ini berarti gereja harus melakukan sesuatu. Karena itu ada 3 hal yang menjadi perenungan kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita bisa menjadi saudara yang menjaga dengan kasih sesuai tema tadi, dengan cara menjadi batur nu mitutur. Batur nu mitutur adalah saudara yang memberi nasihat, saudara yang memberi teguran. Banyak orang takut menegur, banyak orang takut kehilangan saudara, sieun teu dibaturan. Sieun teu boga batur ketika ia harus menegur. Takut dibenci, takut tidak diterima, takut yang ditegur itu marah. Tapi apakah karena ada resiko seperti itu, lalu kita berhenti menegur saudara kita? Tentu saja tidak. Jangan biarkan orang yang bersalah tetap salah. Jadi jangan takut untuk menegur. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan beri ruang dan peluang untuk dosa itu tetap ada. Kalau kita mengasihi saudara kita, maka tegurlah. Beritahu dia. Kasih itu menegur yang salah, menegakkan kebenaran. Karena itu gereja harus tegas. Gereja harus punya sikap yang jelas. Jangan membiarkan kesalahan. Jangan membiarkan dosa. Benar ya benar, salah ya salah. Karena itu jadilah batur nu mitutur ku pitutur Gusti. Saudara yang menegur dengan teguran yang berasal dari Gusti. Yang menegur dengan kasih.
Yang kedua, jadilah batur nu nyaahan. Nyaah berarti sayang. Batur saudara. Jadilah saudara yang punya rasa cinta. Saudara-saudara, kadang orang untuk mau menegur banyak gak enaknya. Orang sudah bilang heureun letah. Heureun itu sempit, letah itu lidah. Orang yang heureun letah itu gak enakan, sungkanan, kagokan gitu. Kalau mau menegur dia pikir-pikir dulu gitu. Walaupun jelas yang di depan salah, tapi ia akhirnya abaikan. Gak maulah, nanti resikonya berat. Nanti dia marah, nanti dia benci saya. Gak enak dia kan pejabat gereja. Gak enak dia kan donatur tetap, persembahannya gede. Gak enak dia kan teman saya. Gak enak dia kan baik sama saya. Padahal jelas dan terang benderang kesalahannya. Tapi karena gak enakan, maka banyak orang akhirnya memilih diam, pura-pura tidak tahu. Dan tentu sikap ini sebuah sikap yang kurang tepat. Sebab justru ketika ada cinta, ada ayakannya, maka seharusnya kita tidak boleh merasa tidak enak. Maka seharusnya kita bersikap, tidak boleh diam. Maka seharusnya kita menegur. Seperti pepatah mengatakan, mun nyaah pasti usik. Kalau sayang pasti bergerak, pasti bertindak, pasti bersikap. Mun nyaah pasti ngabejaan. Kalau sayang pasti memberitahu. Mun nyaah pasti moal ngantep. Kalau sayang pasti tidak akan membiarkan. Kalau kita mengasihi orang, maka kita tidak akan membiarkan orang itu terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, dosa yang terus diulang. Karena itu artinya kematian. Maka kalau kita nyaah, tegurlah, ingatkanlah, supaya saudara itu bisa selamat. Yang ketiga, ini menjadi bagian terakhir, menjadi batur numaturan. Batur numaturan berarti saudara yang menemani. Saudara yang selalu ada, saudara yang selalu siap sedia, saudara yang terus mendampingi saudara sesama di dalam berbagai situasi. Dan ini sikap yang ideal. Jadi batur numaturan. Walaupun seringkali saudara-saudara, kita menjadi batur yang kabur. Saudara kita susah, saudara kita sulit, kita kabur, bukan maturan. Saudara kita bersalah, melakukan dosa, melakukan kesalahan yang besar, kita kabur. Kita pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak kenal. Ini bahaya. Tetapi banyak orang yang bersikap seperti itu. Padahal saudara-saudara, dalam situasi ketika orang melakukan kesalahan atau dosa, kita diajak untuk tetap mau menjadi batur numaturan. Jadi teman, jadi sahabat, jadi saudara yang menemani, bukan menghakimi. Menemani untuk apa? Untuk mengingatkan, menguatkan, mendorong, untuk menyadarkan kesalahannya. Batur numaturan untuk menegur di dalam kasih. Supaya ada pertobatan dan perubahan. Mari saudaraku, jadilah komunitas cinta. Jadilah batur numitutur, batur nunyaahan, batur numaturan. Tentu semua ini tidaklah mudah. Namun kiranya Tuhan memberkati dan menyertai saudara. Dan menyertai setiap kita. Sama seperti pantun ini. Baki catur beki luntur, paranti main babarengan. GKI guntur loba batur, Gusti Yesus nunyarengan. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri.
marilah kita mempersatukan diri dengan gereja di segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa syafaat, dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami dengan cara dinyanyikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk sabdamu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama-sama. Mampukan kami menjadi saudara, menjadi batur numitutur, batur nunyaahan, batur numaturan. Kami mohon berkat Tuhan bagi setiap pelayan di GKI Guntur. Berkati para pendeta, berkati para penatua, pengurus komisi, para panitia, bahkan seluruh warga jemaat, sehingga mereka boleh merasakan kasih lawatan berkat Tuhan, dan mereka dimampukan untuk menjalankan berbagai peran, tugas, dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan setia. Berkati ya Bapa yang Maha Baik, setiap pelayanan baik yang ada di GKI Guntur dan juga di pos kebaktian Kopo Permai ataupun di Bajem Ujung Berung. Pelayanan di tengah-tengah masa pandemi tentu tidaklah mudah. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan menolong dan memberkatinya. Kami berdoa untuk proses, untuk usaha, untuk upaya penggalangan dana, untuk melunasi 1 unit rumah di Jalan Kencana nomor 1. Kami meyakini ketika kami punya niat yang baik dan kami berusaha dengan baik, dan menggumulinya bersama Tuhan di dalam doa, maka Tuhan yang akan memberkati upaya jemaat GKI Guntur ini, sehingga proses pelunasan boleh segera selesai. Bapa yang Maha Baik, berkati kehidupan jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang menguatkan dan menopang, agar mereka boleh dipulihkan, dikuatkan, bahkan mendapatkan kesehatan seperti sedia kala. Berkati mereka yang berulang tahun dalam minggu ini, siapapun mereka, kiranya dengan pertambahan usia, mereka boleh semakin mengucap syukur akan karya kebaikan Allah. Berkati kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, pelayanan kami, kesaksian kami di tengah-tengah masyarakat, anak-anak kami, orang tua kami, para lansia. Kiranya Allah yang terus mengaruniakan damai dan sejahtera. Terlebih ajari kami ya Allah untuk juga mengingat sesama kami, terutama para medis,
yang menjadi garda terdepan di dalam upaya penanggulangan pandemi virus corona. Tuhan yang menguatkan dan memberikan kesehatan bagi mereka. Berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi pandemi virus corona, bahkan di dalam upaya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan yang menolong mereka. Terlebih ajari kami, ingatkan kami ya Allah, untuk mampu mengkoreksi diri kami sendiri, sehingga kami juga mampu untuk menegur sesama kami sebagai saudara, menegur dengan kasih, supaya yang tersesat bisa kembali. Ampuni segala dosa dan salah kami, dan saat ini kami mau berdoa bersama-sama menurut doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa memelihara dan menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam sukacita ini, kami datang mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian sejak saat ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Amin.
telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kata yang ku ucapkan, seiring nada yang ku nyanyikan, bagaikan suatu melodi dan menjadi satu harmoni. Oh, oh. Kata demi kata dipadu menjadi sebuah lagu, sebagai ungkapan syukurku. Inilah lagu untukmu. Tuhan terima kasih untuk bulan seni GKI Guntur, membawa diriku untuk memuji dan bersyukur. Setiap saat, setiap waktu, kau lingkupiku dengan kasih-Mu. Ku menyembah-Mu karena Tuhan mengubah musikku dan hidupku adalah nyanyian-Mu. Karena Tuhan mengubah musikku dan hidupku adalah nyanyian-Mu. Tuhan terima kasih untuk bulan seni GKI Guntur, membawa diriku untuk memuji dan bersyukur. Setiap saat, setiap waktu, kau lingkupiku dengan kasih-Mu. Ku menyembah-Mu karena Tuhan mengubah musikku dan hidupku adalah nyanyian-Mu. Karena Tuhan mengubah musikku dan hidupku